Mita mengguncangkan bahunya semakin keras, membuat Alan terganggu dan melepaskan puting yang sedang dihisapnya. Alan menangis. Owe, cuk sayang, maafin bunda ya. Menepuk-nepuk pantat Alan dengan lembutnya. Rai tertawa tanpa suara, lalu berkata, makanya diam dong, jangan goyang-goyang. Kalau mau digoyang sini aku goyangin. Mengecup pipi Mita, usai dia bicara. Apa tidak bisa lebih cepat lagi? Mengetuk-netukkan kakinya ke lantai, Rai gusar. Santai saja, besok aku akan menghubungimu jika sudah ada hasilnya. Tersenyum kecil, Rai hanya mengesah, rasa cemas semakin besar menyelimuti hatinya. Tenanglah. John menatap Rai, seolah mengatakan semua akan baik-baik saja, lewat sorot matanya. Bagaimana mungkin aku bisa tenang John? Ini menyangkut kehidupanku. Dari suaranya, menandakan kalau Raihan sangat marah. Tampak jelas kegelisahan di raut wajah Rai. Percayalah, Nyonya Mita setia. Meyakinkan lewat sorot matanya. Akhirnya, Rai memutuskan untuk segera pulang. Mita menghubunginya, memintanya segera pulang. Ada keluarga Paman Dani berkunjung. Rai memutuskan akan kembali lagi ke rumah sakit besok setelah hasil tes didapat. Rumah Paman Dani, Bibi Rani, Arini, Rian dan puteranya datang bertamu. Mengetahui Mita sudah kembali, mereka segera menemuinya. Rasa haru dan bahagia menyatu. Kamu itu Mita, tega sekali. Pergi tanpa memberi kabar sama Bibi. Bibi menangis dengan keras. Mita memeluknya, maafin Mita Bi. Setelah drama tangisan haru selesai, mereka berkumpul di halaman belakang. Menggelar tikar, di bawah rindangnya pepohonan. Memandang hamparan taman bunga di hadapannya. Makanan terhidang di atas tikar, semua orang berkumpul, mengelilingi makanan yang sudah Mita pesankan kepada para pelayan. Sementara Alan, tidur pulas di dalam roda bayinya, di samping Mita. Raihan dan John tiba di rumah. Segera diarahkan oleh para pelayan untuk ke halaman belakang. Ayo sayang, sini. Mita berjalan menghampiri Raihan. Menggandeng tangan Raihan, dia harus terlihat biasa di hadapan semua orang. Meski nyatanya, saat ini dia sedang meradang. Raihan tersenyum, mengikuti kemauan Mita. Menyapa Paman, Bibi, Rian dan Arini. Begitu pula dengan John. Berbaur bersama seluruh anggota keluarga, makan bersama di atas tikar. Sejenak, rasa kesal di hati Rai memudar. Esoknya, mau kemana sepagi ini? Tanya Mita. Mau ke rumah sakit untuk check up. Berbohong. Raihan tersenyum, meski terlihat jelas kegelisahan di raut wajahnya. Boleh aku ikut? Menatap Rai dengan sedih. Tidak usah, aku sendiri saja. Lebih baik, kamu jaga Alan dengan baik. Hari ini adalah penentuan status Alan sebenarnya. Dalam hati Raihan. Rai, aku tahu kamu ingin mengambil hasil tes DNA. Tidak perlu berbohong padaku, aku tahu semuanya. Mita berkata dengan suara serak, menahan agar air matanya tidak menetes. Raihan terkejut mendengarnya. Dengan cepat memeluk Mita, dan berkata dengan lembut di telinganya. Maafkan aku. Aku hanya butuh suatu pembuktian saja, kumohon jangan marah padaku, sayang. Raihan mencium kedua pipi Mita bergantian. Aku akan ikut denganmu, supaya kamu tahu aku tidak bersalah dan kamu menyesali keraguanmu. Mita terus memaksa Rai untuk ikut, hingga Raihan akhirnya menyetujuinya. Alan, Mita titipkan kepada Is dan Nenek. Kebetulan,
Mereka akan menginap di rumah ini sampai seminggu. Karena Mita akan mengadakan syukuran untuk Alan. Untuk susu, Mita sudah menyiapkan susu formula sebagai selingan jika dia sedang ada keperluan dan harus meninggalkan Alan. Perjalanan menuju rumah sakit. John sudah berangkat ke rumah sakit duluan dari rumahnya. Mita dan Raihan duduk di belakang, dengan Pak Agus sebagai sopirnya. Di sepanjang jalan, Mita memalingkan wajahnya. Ada rasa marah dan kecewa yang besar di dalam hatinya. Hik hik hik, Mita menangis dalam hatinya. Raihan tak lepas dari menatap istrinya. Rasa bersalah menjalar di dalam hatinya. Raihan menggeser duduknya agar lebih dekat dengan istrinya. Tangannya menyentuh lembut rambut Mita yang terburai tertiup hembusan angin dari luar. Mita sengaja membuka sedikit jendela mobilnya agar sedikit menghilangkan rasa sesak di dadanya. Merasakan sentuhan lembut dari suaminya tak membuat Mita menoleh. Dia tetap menatap keluar jendela, menggigit bibir bawahnya dengan mata berkaca-kaca, menahan sesak dan air mata yang hampir menetes. Raihan memeluk istrinya dari belakang, melingkarkan lengan di perutnya, dan menyandarkan dagu di bahunya. Aku akan sangat merasa bersalah jika ternyata Alan memang putraku. Maafkan keraguanku, hening. Cukup lama, Raihan dan Mita dalam posisi itu. Hingga akhirnya, Mita mengeluarkan suara memecah keheningan. Rai, andaikan dia bukan anakmu, apa yang akan kamu lakukan pada kami? Suara Mita terdengar bagaikan petir di telinga Raihan. Menggeser tubuhnya, dan menatap Mita dengan tajam. Tatapan matanya, bagaikan mata elang yang hendak menerkam mangsanya. Aku akan melakukan sesuatu yang membuatmu menderita seumur hidupmu, atas segala perbuatanmu. Aku akan memisahkan dirimu dengan Alan, sehingga hidupmu menderita. Aku akan meninggalkanmu dan membuat hidupmu terpuruk. Nada suara Raihan rendah, namun mengintimidasi, membuat ngeri siapapun yang mendengarnya. Bahkan Pak Agus yang mendengarnya dari depan kemudi, sampai merinding. Mita tergelak mendengar perkataan Raihan. Aku tak akan sebodoh itu, Rai. Aku akan kabur sebelum kamu menyadari semuanya. Dan, kamu tak akan menemukan keberadaan kami saat itu, seumur hidupmu. Mita berkata, seolah dia memang bersalah. Membuat Raihan jadi gelisah. Kamu akan menyesal setelah mengetahui hasil tes itu, Rai. Mita tertawa getir, dengan air mata yang menetes. Dengan cepat memalingkan wajahnya, dan menyeka air mata yang tidak tahu malunya lolos begitu saja. Raihan semakin gusar mendengar perkataan Mita. Apakah Mita sedang mengancamnya? Apakah dia bersalah? Ataukah dia tidak bersalah? Kebingungan melanda di hatinya. Mita terlihat tak berekspresi saat ini. Biasanya, dia selalu memperlihatkan ekspresi wajahnya saat marah sekalipun. Rumah sakit. Akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Mereka langsung saja menuju ruangan Dr. Jimmy. John sudah menunggunya di sana. John terkejut melihat Raihan datang bersama Mita. John menggeser kursi supaya Raihan dan Mita bisa duduk. Sedangkan, dia berdiri di belakang Rai. Namun, sesekali matanya melirik kepada Mita. John merasa yakin, Mita sangat marah saat ini. Jika melihat wajah Mita yang tanpa ekspresi. Apa nona cantik ini istrimu? Tersenyum kepada Mita. Raihan memberikan sorot mata tajamnya. Jimmy kembali tertawa. Rai, tak usah marahlah. Tapi Mita tak merespon apapun. Dia tetap membeku, bagaikan patung. Keraguan suaminya telah membuat hatinya terluka begitu dalam. Hei, nyonya cantik, apa kamu sedang marah kepada suamimu? Menjentikkan jarinya di depan mata Mita. Mita menghela napasnya dalam. Tolong, Pak Dokter, saya gak mau banyak bicara. Saya meninggalkan bayi di rumah, bisakan secepatnya mengeluarkan hasil tes itu?
Mita berkata dengan tegas, biasanya dia tak seperti ini kepada orang lain. Haha, sepertinya kamu akan mendapatkan hukuman yang lama dari istrimu ini. Jimmy tergelak kecil, melirik kepada Raihan. Deuk, mendengar perkataan Jimmy, sepertinya Raihan sudah bisa memprediksi hasil tesnya. Jimmy mengeluarkan amplop putih dari laci mejanya, lalu menyerahkannya kepada Rai. Ini hasilnya, silahkan dilihat, ujar Jimmy. Rai menerima hasil tes itu dengan tangan sedikit gemetar. Ada rasa takut dan cemas di hatinya. Membuka amplop itu, dan di kertas itu tertulis hasilnya positif. Alan adalah anakku. Kebahagiaan memenuhi hati Rai. Dia tertawa bahagia memeluk Mita. Tapi, Mita mendorong tubuh Raihan, tak ingin pria ini memeluknya. Dia sudah meragukannya. Kamu lihat Rai, dia anakmu. Darah dagingmu. Kamu telah meragukanku, apa kamu tahu apa yang aku rasakan? Hatiku sakit. Kamu sama saja menganggapku telah melakukan hubungan terlarang dengan pria lain. Mita menatap tajam ke arah Raihan, tangannya mencengkram kemeja yang dipakai suaminya itu dengan kencang. Air mata, banjir menganak sungai membasahi pipinya. Akhirnya, dia bisa meluapkan kemarahannya hari ini. Raihan kembali memeluk Mita. Maaf sayang. Mencium puncak kepala istrinya dengan lembut. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Mita terisak di dada Rai, tangannya mengepal memukul-mukul dadanya dengan keras, meluapkan segala emosinya. Rai meringis kesakitan, namun tak menghentikan tangan Mita. Karena, ini memang salahnya. Maaf, tapi saya masih punya pasien lainnya, ucap Jimmy, matanya melihat jam di tangannya. Tuan, sebaiknya kita pulang sekarang. Bukankah kita sudah mendapatkan hasilnya? John berbisik di telinga Raihan. Mita segera membenarkan posisi duduknya, merapikan rambutnya dengan jari tangan. Lalu, mengelap wajahnya dengan tisu. Saya akan ke toilet dulu. Mita berdiri dari duduknya. Biar ku antar. Raihan menatap Mita, dia pun ikut berdiri. Tidak perlu, aku bukan anak kecil yang harus diantar hanya ke toilet saja. Mita berkata dengan ketus, segera keluar dari ruangan dokter. Raihan menatap Mita, hingga dia menutup pintu kembali. Sudah kubilangkan, istrimu akan marah. Jimmy mengesah, kesal juga sama Raihan. John apalagi, dia sudah memaki Rai dalam hati. Dia tidak suka melihat Mita menangis. Apalagi, sehisteris itu. Mita mencuci wajahnya, dan merapikan penampilannya. Matanya tampak sembab. Saat keluar dari toilet, John sudah berdiri di sana. Maaf, aku gak bisa meyakinkan Tuan. Menundukkan pandangannya, merasa bersalah. Sudahlah John, ini bukan salahmu. Sekarang semua sudah terbukti aku tidak bersalah dan Alan adalah anaknya. Berjalan melewati John. John mengikutinya dari belakang. Mita kembali ke ruangan Jimmy. Sedangkan, John langsung ke mobilnya. Dia menunggu di tempat parkir. Setelah menunggu Rai berbincang sebentar, mereka pun pulang. Perjalanan pulang. Raihan melingkarkan tangannya di perut Mita, menempelkan pipinya di pipi Mita. Sesekali, dia mencium pipi Mita dengan lembutnya. Aku ini sedang marah, aku tidak mau dipeluk, apalagi dicium kamu. Mita memalingkan wajahnya keluar jendela mobil. Rai tahu Mita masih marah dan kecewa. Menciumi leher istrinya dengan lembut. Ingin rasanya Mita mendorong tubuh itu sampai terjungkal. Tapi, ada Pak Agus sedang mengemudi. Bukankah, jika melakukan hal itu hanya akan membuat suaminya malu? Jadi, Mita membiarkan saja kelakuan suaminya itu. Masih marah. Mengeratkan pelukannya. Mita diam saja tak menjawab. Baiklah. Aku tidak akan bicara padamu.
Sampai perasaanku membaik dalam hati Mita. Mencium puncak kepala istrinya lamat-lamat. Maaf, masih mode diam. Mita bahkan merogoh tas dan mengambil ponselnya. Mulai memainkan ponselnya. Simpan HP-nya. Sedikit kesal, Mita tak menggubris. Raihan melepaskan pelukannya, merebut ponsel dari genggaman Mita, kemudian memasukkan ponsel Mita ke dalam saku jasnya. Mita menatap ponselnya kesal. Bicaralah. Sudah mulai gusar. Mita meluruskan duduknya, mengubah posisi jok jadi lebih menyender. Mita menyenderkan punggung dan kepalanya. Memejamkan matanya pura-pura tidur. Rai menatap istrinya penuh sesal. Dia sadar, pasti akan sulit bagi Mita untuk memaafkannya. Sayang, aku akan pergi ke luar negeri nanti malam. Tapi, Mita pura-pura tidak mendengar. Dia memejamkan matanya. Raihan memeluk Mita, mencium pipinya sekilas. Lalu duduk dengan wajah menghadap ke jendela. Sayang, apa aku harus pergi dengan hati yang sedih, karena dipenuhi rasa bersalah dan belum dimaafkan? Rai menggenggam tangan Mita. Setelah menunggu selama 5 menit, namun tetap saja Mita masih tetap belum bersuara. Raihan akhirnya membiarkan Mita sendiri. Dia duduk lurus dengan mata menatap jendela. Pepohonan yang tertiup angin di siang itu terlihat melambai-lambaikan daunnya, seolah sedang menertawakan Raihan yang sedang didiamkan oleh istrinya. Raihan mengesah dan memaki diri sendiri dalam hatinya. Kenapa aku sebodoh itu? Bisa-bisanya meragukan istriku sendiri. Bukannya dulu aku harus berjuang keras untuk mendapatkan hatinya. Melirik Mita sebentar, namun dia masih di posisi yang sama. Rai kembali menatap jendela. Mita membuka matanya, menoleh ke arah Raihan sekilas. Lalu, kembali pada posisi semula. Apa kamu bosan membujukku? Ayo terus bujuk aku. Aku ingin tahu sejauh mana kegigihanmu minta maaf padaku. Kesal. Perempuan memang semua sama, merajuk dan ingin terus dibujuk. Mau ngomong duluan ngerasa gengsi. Kalau didiemin ngerasa gak diperhatikan. Pak Agus geleng-geleng kepala melihat tuan dan nyonyanya itu. Andin menatap kepergian Raihan dan Mita ke rumah sakit pagi itu. Dia mengintip dari atas balkon kamarnya. Maaf, aku sudah menciptakan masalah di antara kalian. Ini semua gara-gara mulut usilku. Mencubit bibirnya sendiri, kesal. Kemudian menatap seseorang yang pergi menaiki mobilnya, Riko. Riko akan pergi ke kantornya, dan akan kembali menginap beberapa hari ke depan. Menemani nenek dan Is. Tanpa sengaja, Riko melihat ke atas balkon sebelum naik ke mobil. Menatap Andin sekilas dari kejauhan, dengan ekspresi yang datar. Setelah itu, dia naik ke mobil dan pergi meninggalkan rumah Raihan. Andin meremas jemarinya sendiri, ekspresi wajahnya berubah sendu. Masuk kembali ke dalam kamar dan duduk di tempat tidur. Memikirkan perkataan Rai yang menyuruhnya pergi. Mereka sudah resmi bercerai, sejak 2 bulan yang lalu. Namun, Raihan masih mengizinkannya tinggal dengan alasan Davin. Turun dari tempat tidur, melangkah gontai menuju lemari besar itu dan membereskan pakaiannya. Matanya tampak berkaca-kaca, air mata menggenang di pelupuk matanya. Inilah akhir dari seorang Andin. Mungkin, ini hukum karma untukku. Tak ada yang percaya, kalau aku berusaha berubah jadi lebih baik. Aku harus pergi meninggalkan semuanya. Davin maafkan Momi. Berbisik dalam hati dengan menahan sesak di dada, ingin menangis. Ruang keluarga. Is, nenek, Davin dan Cecilia sedang asik bermain bersama Alan. Semua keluarga begitu senang melihat kelucuan bayi tampan itu. Oh, Alan bergumam. Dengan lucunya, dia tertawa-tawa menggemaskan. Beberapa menit kemudian, Alan menangis. Dengan cepat Is membuatkan susu formula untuk Alan. Benar saja, dia kehausan.
Begitu lahap menghisap puting susu botolnya. Hingga habis tak bersisa. Sudah 2 jam Mita pergi, namun belum juga kembali. John sampai ke rumah Rai lebih dulu. Masuk ke rumah setelah pelayan membuka pintunya. Di mana semua orang? Kenapa sepi? Nona Cecil, Tuan Davin, Nenek dan Nona Is sedang bermain bersama Tuan Alan. Jawab Lala dengan sopan, menundukkan pandangannya. Terima kasih. John melangkahkan kakinya, namun segera berhenti dan kembali bertanya kepada Lala. Lah, Andin di mana? Di kamarnya, Tuan. John segera menuju kamar Andin. Lah, John tanya apa? Cecilia tiba-tiba saja muncul, menanyakan Nyonya Andin. Cecilia mencengkram ujung dressnya, mengeram kesal mendengar jawaban dari Lala. Raut tidak suka tercetak di wajahnya. Segera berjalan menaiki tangga menuju kamar Andin. Sesampainya di kamar Andin, dia berdiri dan mendekatkan telinganya ke pintu, nguping. Sebelumnya, tok tok tok, John mengetuk pintu kamar Andin. Setelah mengetuk pintu, Andin membuka pintu untuk John. John, ada apa? Raut wajah Andin terlihat sedih. Aku ingin bicara denganmu. Menatap Andin tanpa ekspresi, bahkan suaranya datar. Masuklah. John pun masuk. Mereka berdua duduk di sofa yang ada di kamar itu, saling berhadapan. John melihat sekitar, tampak 2 buah koper besar dan baju Andin berserakan. Kamu mau pergi? Iya, Rai sudah mengusirku. Mengesah, menggigit bibir bawahnya. Dia merasa betah tinggal di rumah ini. Ini semua salahmu. John menyeringai tipis. Aku tahu. Oh ya, bagaimana hasil tesnya? Matanya menatap John penasaran. Haha, apalagi yang kamu harapkan? Tentu saja Alan anak Rai. Tertawa mengejek, sorot matanya seolah berkata, kamu kalah. Kamu salah sangka John, aku senang mendengarnya. Perkataanku saat itu, hanya reaksi spontan saja. Bahkan aku sendiri merasa sangat bersalah pada Mita. Ketulusan terdengar jelas dari suara Andin. Minta maaflah kepada Mita, setelah dia pulang. Mungkin Rai akan memaafkanmu. Suara John melembut. John, terima kasih. Senyum terukir dari bibir Andin. Apa kamu mempunyai pacar? John menyeringai. Pacar? Kenapa bertanya begitu? Sedikit gugup. Aku sudah tahu perasaanmu yang sebenarnya. Tertawa mengejek Andin. Kau, jangan sok tahu. Wajah Andin terlihat jelas merona. Rang, terdengar suara sesuatu terjatuh. John cepat keluar. Terlihat sebuah vas pecah. Ada apa? Andin bertanya, sambil celingukan dan mendapati vas yang pecah. Siapa yang memecahkan vas? Pikir John. Mana ku tahu. Andin mengendikan bahunya. Setelah itu, John pergi menemui Davin dan Alan. Cecilia, badannya terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Dia terkejut mendengar pertanyaan John kepada Andin. Hendak berlari dengan kesal di hati, namun tanpa sengaja menyenggol vas yang ada di samping kamar Andin. Kenapa John bertanya seperti itu? Apa dia menyukai Andin? Tiba-tiba saja air matanya lolos. Memeluk bantalnya sambil terisak. Beginilah rasanya patah hati. Hicks, Rai dan Mita. Akhirnya Rai dan Mita sampai di rumah. Mita bergegas mencari Alan setelah turun dari mobil. Terima kasih, ya Nek, Is. Udah jagain Alan. Mengambil Alan dari gendongan nenek, lalu mendekap dan mencium pipinya. Gak perlu berterima kasih. Dia kan cicit nenek juga. Hehe. Nenek terkekeh. Mita sudah seperti cucu baginya. Is ikut tersenyum. Mita pun tersenyum seceria mungkin. Meski begitu, Is dan nenek tahu kalau saat ini Mita sedang sedih. Kak, jangan sedih lagi. Aku yakin suami kakak menyesalinya. Is menatap Mita tulus. Terima kasih, Is. Tersenyum tulus. Is lah yang paling mengerti.
Karena dia adalah orang yang menemaninya selama dia hamil. Selain Riko dan nenek, Mita sayang, sabar ya. Berbaikanlah dengan suamimu. Anggap saja, saat ini dia sedang hilang ingatan. Nenek menepuk-nepuk bahu Mita sambil terkekeh. Mita pun ikut tertawa mendengar perkataan nenek. Apalagi Ais, dia tertawa paling kencang, sampai tubuhnya bergetar. Hingga ia tanpa sengaja melihat ke arah pintu ruang keluarga, seseorang sedang berdiri menatapnya kesal. Kak, itu suamimu. Menunjuk ke arah Raihan yang sedang berdiri lewat lirikan matanya. Mita menoleh ke arah Rai, lalu berkata kepada Ais dan nenek, aku ke kamar dulu ya. Tersenyum sekilas, nenek menepuk bahunya, dan Ais hanya mengangguk. Semoga nak Rai bisa menyadari kesalahan dan tak mengulanginya, ujar nenek. Kemudian Mita berlalu, menerobos tubuh Raihan yang sedang berdiri di ambang pintu. Raihan hanya mengesah kesal, tak dipandang oleh istrinya. Dia mengikuti langkah istrinya dari belakang. Di dalam kamar, Mita duduk di tepi tempat tidur sambil menyusui Alan. Rai ikut duduk di sampingnya. Rai menyentuh pipi Alan yang sedang lahap menghisap puting mamanya. Tangan nakal Rai sengaja menyentuh skuisi miliki Mita dengan lembutnya. Mita langsung saja mendongakkan wajahnya dengan cemberut dan bibir yang manyun, kesal. Jangan sentuh-sentuh, aku lagi marah tahu. Itulah arti dari ekspresi wajahnya. Raihan tertawa lucu, merasa istrinya itu sangat menggemaskan. Raihan mencium bibir manyun itu sekilas dengan lembutnya. Mata Mita membulat, menatap kesal kepada suaminya. Tapi dia masih sadar, dia sedang dalam mode diam saat ini. Kenapa sih, cium-cium segala? Memangnya masalah akan selesai dengan ciuman? Gumamnya dalam hati. Rai mengecup puncak kepala Mita sekilas, membuat Mita semakin kesal dibuatnya. Rai tersenyum melihat istrinya semakin kesal. Dia terus melakukannya, supaya Mita mau bersuara. Mau berapa lama kamu terus diam, sayang? Tersenyum dalam hati. Mita menghela nafasnya dalam. Dia sedang berusaha menahan diri agar tidak bersuara. Rai melingkarkan tangannya di perut Mita. Aku sedang menyusui Alan, Tuan. Minggir sana, jangan menggangguku. Ingin rasanya Mita mengatakan itu. Tapi, dia sedang dalam mode diam saat ini. Andaikan dia mau bersuara pun, mana berani berkata seperti itu sama suaminya sendiri. Berkata kasar dan memakinya. Mana mungkin. Mita hanya menghela napasnya, kesal. Rai menyandarkan kepalanya di bahu Mita. Mita menggoyang-goyangkan badannya, agar Raihan minggir. Tapi, Rai tetap tak bergeming. Mita mengguncangkan bahunya semakin keras, membuat Alan terganggu, dan melepaskan puting yang sedang dihisapnya. Alan pun akhirnya menangis. Owe, cup sayang, maafin bunda ya. Menepuk-nepuk pantat Alan dengan lembutnya. Rai tertawa tanpa suara, lalu berkata, makanya diam dong, jangan goyang-goyang. Kalau mau digoyang sini aku goyangin. Mengecup pipi Mita, usai dia bicara. Mita kesal mendengarnya. Dia sampai menoleh ke arah Rai sambil melotot. Gak malu apa ngomong kayak gitu? Dasar mesum. Mita tambah kesal. Rai malah tergelak, senang rasanya menjahili istri kesayangannya itu. Mita berusaha menahan rasa kesalnya itu, dan menyemangati dirinya sendiri. Sabar Mita, sabar. Jangan terpancing, kamu sedang memberinya pelajaran. Dalam hatinya, Rai mengecup pipi Mita sekali lagi. Lalu merebahkan tubuhnya, sambil menatap langit-langit kamar dengan tatapan hampa. Aku akan pergi selama 2 bulan ke luar negeri, apa kamu gak akan merindukanku? Mendengar kata-kata 2 bulan, mata Mita terbelalak. Tak percaya. Badannya terasa kaku dan lemas. Dia bimbang sekarang. Apakah harus bicara kepada suaminya? Apakah suaminya harus pergi dalam keadaan belum dia maafkan? Raihan melirik ke arah Mita, ingin tahu bagaimana reaksinya. Apa kamu akan terus mendiamkanku? Bagaimana kalau pesawat yang aku tumpangi tiba-tiba saja jatuh, dan aku Stop.
potong Mita. Dengan cepat, Raihan terdiam. Tiba-tiba saja air mata Mita mengalir deras mendengar perkataan Raihan. Dia tahu arah perkataan Rai selanjutnya. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan kirimkan juga saran kritik beserta komentarmu. Atas semua dukungannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.